Nah ini jadi apa ya? Saya di 2014 tuh tadi seperti yang di dalam CV itu baru belum wisuda jadi tuh kerja tuh tahun 2014 bulan Agustus kalau nggak salah. Agustus tuh sudah sidang PA, udah dinyatakan lulus, jadi saya langsung dipanggil sama tempat PKL. Nah, PKL itu kebetulan di Sarana Marga Utama juga tahun 2013 di proyek pelebaran jalan tol Jagorawi, kilometer 27 sampai 37 Cibinong, Sentul Selatan. Nah, mungkin saya bakal langsung sharing aja karena ini kebetulan juga banyaknya angkatan 2019. Jadi mungkin saya akan sharing sekitar ya tentang konstruksi aja sih, proyek-proyek konstruksi. Jadi biar teman-teman tuh nanti nggak kaget ketika melihat ke lapangan ketika langsung PKL gitu ya. Karena saya sendiri kemarin sempat beberapa kali membimbing mahasiswa PKL dari universitas lain ya. Dari Polban belum pernah kebetulan. Jadi dari universitas lah, bukan politeknik. Mereka masih banyak, padahal harusnya kan kalau PKL itu berarti udah semester 7 lah ya. Semester 7 itu berarti udah ada 6 semester yang dilalui dan mestinya berarti mereka harusnya sih udah paham. Tapi ternyata kemarin pas di lapangan masih banyak yang pertanyaan tuh sangat-sangat basic gitu. Nah, saya harapkan dari teman-teman Polban ini nggak ada yang kayak gitu. Jadi kalau kasarnya sih dibilang tongerakeun gitu. Jangan malu-maluin alma mater gitu. Jadi alhamdulillah juga kebetulan Anggia waktu hari apa ya, Selasa kayaknya yang kontak saya tuh, nanyain gimana untuk berbagi ke adik-adik kita. Oh ya udahlah, boleh gitu. Nah mungkin nggak perlu berpanjang lebar, saya langsung sharing sedikit aja. Cuma ada beberapa slide, jadi juga mohon maaf juga nanti slide-nya mungkin pas-pasan karena nyiapinnya saya nggak ada waktu yang lebih gitu buat nyiapin slide ini. Mohon maaf. Mungkin saya langsung share screen aja. Nah ini saya udah muncul belum ya? Belum, Kang. Nah, udah baru. Ya, udah ya. Nah ini teman-teman, jadi Anggia juga menamakannya, kebetulan karena saya juga senang dengan sosial, jadi Anggia di awal tuh udah nge-chat ke saya, ini program sosial edukasi. Oh, saya langsung tertarik gitu karena sifatnya sosial. Nah ini pengenalan dunia teknik sipil aja sih, singkat. Ini saya mengutip dari beberapa jurnal. Jadi proyek konstruksi itu bagi teman-teman, mungkin ini dosen pun sudah menjelaskan ya, sedikit banyaknya sudah menjelaskan mengenai proyek konstruksi. Nah itu konstruksi itu jadi rangkaian kegiatan yang jangka waktunya itu pendek. Mengolah sumber daya proyek sampai jadi bangunan. Dan tentunya melibatkan pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Nah ini kan di kita tuh ada prodinya masih 4 ya. Ini mungkin untuk anak jalan jembatan, terus itu untuk anak gedung, ini sih pelabuhan, ya konstruksi sipil bisa masuk lah. Ini bandara juga bisa, ini residensial atau perumahan, ini anak gedung juga bisa masuk. Nah ini tahapan proyek konstruksi, kalau mungkin sih kalau tingkat 1 tuh belum pernah ya, belum pernah melihat seperti ini. Jadi ini di tahap awal tuh kita ada studi mengenai kebutuhan proyek konstruksi. Lalu ada penjelasan pradesain, desain, pelelangan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan sampai nanti ini selesai gitu. Nah, dari sini kita tuh ada beberapa tahap. Nah, dari awal sampai selesai ini pihak yang terlibat adalah pemilik proyek atau pemberi tugas. Lalu disusul dengan adanya masuk konsultan perencana. Dari mulai studi sampai desain paling maksimal tuh dia sampai pelaksanaan. Lalu ada konsultan pengawas atau konsultan MK,
dia masuk dari tahap pra-desain sampai pelaksanaan selesai. Lalu ada kontraktor yang dia masuk mulai dari pelelangan sampai pemeliharaan. Jadi kalau melihat dari timingnya, yang paling banyak tuh yang terlibat adalah pemberi tugas atau pemilik proyek. Yang paling sedikit adalah kontraktor. Karena dia hanya kalau sifat kontrak tahap sampai pemeliharaan. Nah tentunya, ini saya membagikan sedikit bagi teman-teman yang belum tahu tuh di sini ada tipikal kurva ini di bahwa proyek itu waktunya terbatas. Nah ini adalah time frame-nya. Jadi yang ke kanan ini aksis X-nya ini adalah waktu, yang ke atas ini adalah progresnya. Mungkin nanti teman-teman tuh kalau yang udah PKL sih pasti pernah lihat ya, tapi kalau yang belum tuh ini apa gitu kan, ada kurva-kurva nggak jelas di grafik kayak gini. Nah ini lalu, ini tuh dari proyek itu pasti kan kita ada indikator ya, indikator keberhasilan proyek konstruksi. Yang pertama adalah tepat biaya, yang kedua tepat mutu, yang ketiga tepat waktu. Mungkin beberapa dosen pernah menjelaskan bahwa keberhasilan proyek itu singkatannya BMW, biaya mutu waktu, dan ini memang betul. Tapi pada saat ini di proyek konstruksi itu tidak hanya membahas tentang biaya mutu waktu, tapi juga terkait SHE, safety. Lalu, ini yang tadi saya bilang, ini adalah struktur organisasi proyek. Jadi untuk mencapai keberhasilan proyek tadi, yang ada biaya, mutu, dan waktu itu diperlukan satu organisasi yang di dalamnya ada beberapa perusahaan ataupun badan usaha atau perorangannya. Jadi dari ownernya, konsultan perencana, konsultan pengawas, kontraktor, dan yang paling bawah adalah subkontraktor. Nah ini pihak yang berkepentingan tadi, saya juga kebetulan dapat info dari Kang Anggi. Jadi rekan-rekan masih belum paham perbedaan antara pemilik proyek, konsultan perencana, konsultan pengawas, dan kontraktor. Nah di sini saya mencoba menjelaskan sedikit, ini pun saya mengutip dari jurnal orang. Jadi pemilik proyek itu ya yang punya duit, kasarnya gitu. Gampangnya kayak gitu. Yang punya uang untuk dia pengen bangun sesuatu, dia punya uang nih, tapi dia nggak mau ngerjain sendiri. Dia pengen ada yang ngerencanain, dia pengen ada yang ngerjain, ada yang ngawasin. Itu dia bayar semua pihak tuh. Nah perencana ini adalah badan usaha atau orang yang kompeten di bidang perencanaan. Yang tadi dari tahap pra-studi sampai tahap desain, dan paling lama tuh mereka bekerja di satu proyek itu sampai tahap pelaksanaan, karena itu masih berkoordinasi dengan pihak kontraktor. Konsultan pengawas ini adalah tangan kanannya owner, tangan kanannya pemilik proyek, jadi dia didelegasikan oleh pemberi tugas untuk mengawasi proyek. Kontraktor sendiri ini adalah yang mengerjakan dari tadi tahap mulai dari tahap lelang dia udah ikut sampai tahap pemeliharaan. Nah, tentunya dari masing-masing stakeholder itu kita perlu kompetensi. Jadi di sini kebetulan juga ini salah satu penelitian saya juga tentang kompetensi SDM. Jadi ini kompetensi SDM tuh di dalamnya ada SKA ya. Kalau pernah, waktu itu saya pernah dikasih tahu sama Pak Geni, dosen tanah itu, SKA, surat keterangan ahli, tapi ternyata di dalam itu adalah skill, knowledge, and attitude. Nah ini juga saya mengutip dari jurnal. Kompetensi SDM adalah seperti ini, yang di dalamnya nanti bakal saya jelaskan tentang skill seperti apa, knowledge seperti apa, dan attitude seperti apa. Ini variabel pengetahuan atau knowledge. Jadi ini latar belakang pendidikan ini ternyata terhadap keberhasilan rekonstruksi ini dari masing-masing subvariabel ini berpengaruh sekali rekan-rekan. Jadi di pengetahuan ini apa aja sih subvariabelnya atau indikatornya gitu. Nah teman-teman nih makanya kan ya teman-teman kuliah itu kan buat meningkatkan
apa namanya, latar belakang pendidikannya kan. Jadi di CV itu kalian bisa mencantumkan latar belakang pendidikan, lalu ada pengalaman, organisasi proyeknya, jadi paham tentang politik organisasi, hierarki, dan itu yang dipelajari mungkin oleh rekan-rekan di organisasi di kampus. Aspek teknis juga ini mampu merefleksikan apa kepentingan, bersiap mendukung atau sebaliknya terhadap proyek. Nah, ini keterampilan yang bisa teman-teman dapatkan juga selama masa perkuliahan atau di organisasi. Tentunya ini berpengaruh. Lalu pengambilan keputusan, inovatif, komunikasi, dan mampu menyelesaikan masalah. Nah, tapi yang menarik dari penelitian ini adalah yang paling banyak variabelnya adalah sikap atau attitude. Ada komitmen, percaya diri, disiplin, tanggung jawab, kepedulian, inisiatif, adaptif, dan learner mampu kemauan untuk belajar. Nah, ini dibanding dua variabel tadi, teman-teman bisa melihat sendiri, variabel pengetahuan ini subvariabel atau indikator itu cuma 4. Di keterampilan cuma ada 5. Tapi di sikap langsung ada 8. Nah, ini artinya apa? Jadi, kalau menurut saya ini adalah kunci. Kuncinya dari kompetensi itu. Selain dari itu tanpa apa ya namanya, tanpa menyingkirkan dua yang tadi ya, tapi sikap ini yang paling banyak yang memang berpengaruh. Nah, ini saya sharing sedikit tentang proyek venue Asian Games 2018, di mana ini proyeknya tuh tahun 2017 sampai 2018 dengan luas lahan sekitar 35 hektar. Masa konstruksinya cuma 270 hari, teman-teman. Jadi ini kalau 270 bagi 30 kan cuma 9 bulan ya. Cuma 9 bulan dengan lingkup pekerjaan yang segini banyaknya nih. Ada bongkaran, ada pekerjaan struktur, arsitek, MEP, interior, dan landscape-nya. Nah, ini nggak seimbang nih antara waktu pelaksanaan sama pemeliharaannya. Pelaksanaannya kita cuma 9 bulan, pemeliharaannya kita 1 tahun. Nah, ini nilai proyeknya sekian. Teman-teman bisa lihat ini sengaja saya bold. Jadi mungkin saya minta tanggapannya dulu deh. Apa yang pertama kali teman-teman, yang ada di pikiran teman-teman tuh apa sih yang pertama kali ketika melihat proyeknya seperti ini dengan lingkup seperti ini, luas lahan segitu gede ya, ini 35 hektar teman-teman. Bisa kebayang, berarti kurang lebih 350.000 meter persegi. Waktu pelaksanaan cuma 9 bulan. Nah, ini yang pertama kali teman-teman lihat tuh apa sih dari contoh kasus proyek ini gitu? Mahal Kang proyeknya. Mahal ya? Oh, mahal. Oke. Yang lain barangkali? Waktunya mepet banget, bro. Untuk 35 hektar itu kan luar biasa ya, pengerjaan hanya 9 bulan. Ya, kejar target, Kang. Betul. Nah, Tapi ini kan kalau buat anak sipil mah harus bisa pokoknya namanya. ya, mau nggak mau harus bisa. Nah, ini saya sengaja ini dibagi rata-rata per hari kita harus mengeluarkan sekian 1 M per hari. Teman-teman mungkin bisa bayangkan kalau ini proyek jalan atau jembatan lah, jalan tol. Kalau sekarang kan banyak jalan elevated itu 1 M tuh gampang banget 1 hari. Tapi untuk proyek gedung atau ya sports center kayak equestrian tuh ini tuh beratnya minta ampun. 1 M 1 hari itu beratnya luar biasa. Dan kita dituntut karena sudah berkontrak selama 270 hari, ya kita harus selesaikan mau nggak mau. Suka tidak suka, mau tidak mau, ya kita harus kerjakan, harus selesaikan. Nah, ini denahnya. Jadi dari proyek itu segini luas teman-teman yang harus dikerjain nih. Teman-teman mungkin bisa lihat keterangannya di bawah ini ada bangunan utama, terus ada VIP tribunnya, ada field of play ini seukuran lapangan sepak bola 80 kali 100. Di sini ada tempat latihan, di sini ada tempat collecting arena, lalu di sini tempat berlatih, dan di sini tempat berlatih tapi yang ada atapnya. Ini ada kandang kuda. Jadi kebetulan kemarin tuh
cabang olahraganya adalah cabang olahraga berkuda, equestrian. Itu olahraga mahal saya bilang. Karena yang punya kuda pun kan kudanya harganya miliaran. Nah ini bisa terbayang tadi teman-teman dengan nilai proyeksi gitu, waktu 9 bulan harus mampu menyelesaikan seperti ini. Nah itulah itulah faktanya gitu. Jadi teman-teman sipil itu benar-benar emang nggak bisa santai-santai. Karena kita dituntut mampu untuk menyelesaikan hal-hal seperti itu. Nah ini kalau dibandingkan dengan yang tadi, kurva S itu kenapa dibilang kurva S? Karena itu dia bentuknya menyerupai huruf S. Nah ini. Mohon maaf kepada saudara Aldi untuk unmute dulu ya. Boleh Kang dilanjut? Oke. Ya, ini kalau ngelihat tadi ya, di kurva S yang saya kenalkan di awal tuh bentuknya menyerupai huruf S. Tapi kalau ini di proyek yang Asian Games ini, teman-teman bisa ngeliat sendiri ini bentuknya kayak apa, ini nggak karuan, bukan huruf S lagi nih. Ini mungkin garis miring, bentuknya bukan huruf S. Nah ini tuh bentuk kurva S ini mencerminkan betapa ketatnya waktu di proyek itu dan sangat-sangat crash program kalau di kita dibilang itu proyek crash program. Jadi proyek dengan nilai yang cukup besar, waktunya sangat mepet. Ini harus selesai 9 bulan, nilainya 270 M, makanya timbullah kurva S yang seperti ini. Oke. Nah ini juga saya ada sedikit sharing juga masalah proyek. Jadi ini waktu itu mengerjakan proyek sekolah. Tadi di CV saya ada tahun 2016 ini sekolah di DKI Jakarta. Ini sekolahnya tuh SMP, untuk SMP 4 lantai. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ini kondisi 20 Oktober seperti apa. Lalu tanggal 25 Desember seperti apa nih. Jadi kebayang kan 2 bulan. Betapa 2 bulan betul. Luar biasa Sangkuriang. Saya awalnya melihat ini impossible, saya bilang. Pada saat pertama kali diperbantukan ke proyek itu, saya bilang, wah ini impossible nih. Dia waktu saya masuk tanggal 20 Oktober, pas banget 20 Oktober, hari pertama saya masuk, saya langsung ambil dokumentasi. Pas saya tanya, ternyata harus selesainya akhir tahun. Nggak boleh lewat. Kalau lewat, kena denda dan dibayarnya baru tahun 2017 bulan November. Itu rasanya deg-deger juga itu. Tapi proyeknya nggak jadi, wah habis nanti. Itu, nah ini lalu mungkin saya bakal sharing dulu sedikit tentang, nah ini juga tadi yang equestrian nih, teman-teman bisa melihat ini kondisi proyek bulan Juni. Jadi kita ini tadi yang ada bongkaran nih adalah bangunan tribun existing, teman-teman. Dan di sini ada pekerjaan bajanya, di sini ada arena. Ini bangunan existing, tapi jadinya harus seperti ini, yang di sebelah kiri. Nih, di sebelah kanan adalah existing seperti ini, di sebelah kiri harusnya jadi seperti ini. Itu cukup menantang ya, karena ini juga strukturnya super sekali nih, bajanya. Teman-teman mungkin kalau udah belajar struktur baja dasar tuh ini ngeliat kayak gini, wah ini sangat-sangat tidak standar nih bentuk bangunannya. Teman-teman bakal bertanya ini gimana sih cara ngerjainnya, susah banget kayaknya. Ini kondisi, ini awal-awal kali proyek saya masuk kondisi seperti ini. Ini ada bangunan yang udah jadi, memang strukturnya 4 lantai aja. Ada juga bangunan-bangunan kecil, dan menariknya di sini tuh kalau tadi kita lihat di yang sini, nah ini tuh teman-teman bisa melihat kalau di sini tuh banyak sekali
pekerjaannya. Jadi ini tuh benar-benar anak sipil tuh, misalkan nih teman-teman ada yang dari TPJJ, pas masuk ke sini cuma ngerjain jalannya doang, oh nggak bisa. Anak gedung cuma ngerjain gedungnya doang, nggak bisa. Teman-teman harus paham semua, karena di sini pun ada landscape. Kita apa pernah belajar landscape di kuliah? Nggak pernah pasti. Ini ada pohon, rumput, segala macam. Di sini ada arsiteknya pun kita harus paham. Jadi ini pekerjaan sipil itu sama sekali tidak mudah buat teman-teman. Jadi saya memotivasinya adalah biar teman-teman tuh belajarnya lebih serius. Karena pekerjaan sipil itu tidak ada yang mudah, teman-teman. Yang tadi pun bangunan sih cuma 4 lantai ya, yang SMP itu 4 lantai, enteng lah kalau dibilang mah. Cuman masalahnya, ada lagi masalahnya, waktunya. Cuma 2,5 bulan kurang lebih, itu harus jadi. Gimana sih caranya? Impossible. Ini juga saya melihat pertama kali proyek ini, saya bilang ini berat banget sih proyek, kok dikasihnya kayak proyek gini terus. 2016 baru selesai sekolah tuh akhir tahun 2016, bulan Desember selesai. Ini bulan Maret udah ditugasin ke sini, ngeliat proyek kayak gini lagi. Gitu. Nah, ini tuh kumpulan, jadi ya, saya sekali lagi saya tekankan sama teman-teman tuh bahwa pekerjaan sipil tuh, jadi kalian tuh gak bisa cuman misalkan di gedung aja atau di jalan aja, karena yang saya alami adalah ini mencakup semua, termasuk landscape-nya, termasuk interior, arsitek, MEP pun sedikitnya harus paham teman-teman. Mechanical, electrical, plumbing ya, itu kalau untuk teman-teman gedung mungkin nanti bakal ada belajar di semester, saya nggak tahu di semester berapa, tapi bakal ada sih itu pasti belajar itu. Plumbing pun kan kita ada apa namanya, labcon ya, labcon ada tuh di semester 3 kalau nggak salah, apa 4 gitu. Nah ini jadi sangat-sangat berat teman-teman untuk pekerjaan sipil itu. Nah tadi saya udah share foto yang di awal yang kurikulum asli. Nah ini adalah jadinya seperti ini. Kebayangkan ini gimana? Karena dari tadi yang cuma masih lahan kosong, bangunan nggak karuan bentuknya, harus dibentuk seperti ini. Ini tuh filosofinya adalah kuda yang sedang melompat. Oh, kuda ya. Kuda yang sedang melompat, ini seperti ini. Jadi arsiteknya emang ya namanya orang arsitek seenaknya kalau saya bilang. Semau dia aja yang desain, kita yang ngerjain kan susah. Nah ini ada arena khusus berkuda, lapisannya pun saya bilang ini luar biasa banget lapisannya. Ini kita kemarin tuh tebalnya sekitar 1 meter perkerasannya. Padahal hanya untuk kuda. Mungkin teman-teman mikirnya apa sih, cuma buat kuda doang kok nyampe 1 meter gitu. Nah tapi di sini tuh ada khusus juga dia. Ini tuh ada pasir special footing tuh. Jadi teman-teman sipil tuh benar-benar di proyek tuh banyak banget yang bisa dipelajarin. Jadi nggak melulu cuma struktur apa namanya, mekrek, terus baja, beton, kayu, nggak melulu tentang itu, tapi banyak juga hal lain yang akan kalian dapatkan di tempat pekerjaan nanti, dan itu pun kalian dituntut harus bisa gitu. Nah, jadi nanti kalian nggak bisa nolak nih, misalkan dikasih pekerjaan seperti ini, oh Pak saya basicnya struktur nih, saya nggak ngerti nih arsitek nih bentuk apaan sih nih, terus ini apa sih batu alam, saya nggak pernah tahu nih, landscape juga saya nggak pernah nyentuh yo. Nggak bisa, kalau di pekerjaan ya kita harus terima, mau nggak mau aja, itu yang jadi skup pekerjaan kita yang harus diselesaikan. Nah ini tampak belakangnya itu seperti ini adalah kaca teman-teman. Jadi kalau melihat tuh sangat megah. Ini mungkin satu-satunya venue equestrian di Indonesia yang megah ya. Ini paling megah di Indonesia, bahkan mungkin di Asia Tenggara deh. Saya ingatnya di Asia Tenggara yang paling megah adalah yang di Indonesia. Ini karena untuk Asian Games kemarin, jadi pemerintah juga jor-joran ngeluarin dananya. Ini tampak sampingnya, ini yang tadi saya bilang, ini apaan sih bentuknya kayak gini. Kecil pernah belajar kayak gini, nggak pernah. Kaca kayak gini apa sih, nggak tahu gitu kan. Nah ini juga ada pekerjaan aspalnya, ini landscape-nya yang tadi saya bilang. Interior pun kita masuk,
ini tuh ada pekerjaan kolam teman-teman, water feature tuh jadi air ya, kayak di mall-mall tuh kayak gitu. Ini tribun penonton ini kan sampai kita yang mengadakan kursinya. Nah ini finishing mungkin kalau di orang teman-teman yang di konstruksi gedung sih sedikitnya paham ya. Tapi kalau untuk orang konstruksi sipil atau TPJ itu mungkin sangat asing sekali. Itu ini bentuknya apaan kayak gitu, nggak tahu. Nah ini karpet pun kita yang mengerjakan. Ini bentuk atap seperti ini, dalamnya kita juga yang mengerjakan semuanya. Nah ini yang tadi saya bilang, ini jadi di sipil nggak bisa, ya kita namanya aja wika gedung, tapi pengerjaannya nggak cuma gedung doang. Aspalnya kita ngerjain, batu alam, ada tanaman, ini semua kita yang mengerjakan. Ini visualisasinya, jadi bangunannya setelah jadi itu seperti ini kawasannya teman-teman. Nah ini bangunan-bangunan sih kecil, cuma 1 lantai, tapi ya gitu, 1 lantai, cuman waktunya itu yang nggak ngejar. Nah ini yang tadi saya bilang adalah arena untuk berkuda, arena utama, arena tanding ini, field of play-nya ukuran lapangan sepak bola. Dan ini pun tantangan selanjutnya adalah ini tuh kita mengerjakan konsultannya adalah orang asing, orang Jerman dan orang Malaysia. Jadi di mana kita tuh benar-benar skill komunikasi kita tuh harus bagus. Dan jadi teman-teman tuh jangan pernah minder kalau misalkan bagi yang baru mau belajar bahasa Inggris misalkan, atau ya sekedar speaking itu haruslah kalau menurut saya. Karena di dunia kerja nanti teman-teman bakal nemuin hal seperti ini, jadi yang ketemu dengan orang asing apa gimana gitu. Ini bentuknya standar sih bangunan, cuman nah ini juga cross country ini adalah salah satu trek terpanjang di Asia Tenggara. Ini panjangnya trek untuk berkuda teman-teman, ini 3,1 km. Kita ngebentuk dari yang asalnya danau, kita bentuk jadi ini jalur untuk berkuda nih. Ini muter, ini 3,1 kilo teman-teman. Makanya tadi wajar luasnya 35 hektar. Kita ngerjain ininya, jalurnya, yang ngerjain rumputnya, pohon ini. Waktu itu masih batang-batang aja nih, kayak tiang listrik aja. Berarti itu awalnya danau, Kang Abe? Danau cuman ada ininya dikit sih, kayak pulau-pulau gini dikit. I see. Nah, kita bentuk nih yang nyebrang danau kan berarti ya kita uruk segala macam gitu. Ini banyak banget lah pokoknya 35 hektar nih. Kita 9 bulan kerjanya ini, seluas ini. Gitu. 9 bulan tuh bukan cuma ngurus danau, tapi ngurus infrastruktur 35 hektar tadi ya? Betul, semuanya. Jadi bukan cuma ngurus danau ya? Oke. Iya. Seru pokoknya. Ini udah, terus saya share foto-foto nih, foto kondisi malamnya. Nah ini yang tadi saya bilang, kalau mungkin orang jalan tuh bakal kenal sama yang namanya PJU atau penerangan jalan umum. Nah ini bentuknya kondisi malam tuh seperti ini di proyek. Ya itulah tadi yang saya bilang, teman-teman dituntut harus serba mengerti gitu. Jadi ya biarpun mengerti cuma dikit tapi nggak masalah kalau bagi saya sih. Yang penting ada lah gitu pahamnya. Ini bentuknya kayak gini kalau malamnya. Kalau dilihat dari atas tuh bagus banget. Kalau malam ngeliat langsung ke sana megah banget itu kesannya. Mungkin kalau yang ditanya langsung aja sih nggak apa-apa. Atau gimana Pak Anggia? Nanti di akhir Pak, jalan aja dulu santai. Oke. Nanti jangan bosan kalau nanti banyak pertanyaan, ini udah banyak yang masuk. Oh gitu. Nikmatin aja dulu. Berceritanya ini biar teman-teman juga yang tak lihat, ini banyak banget adik-adik kita yang sangat antusias banget Pak. Mungkin juga apalagi yang anak-anak muda ini, khususnya yang generasi masih tingkat 1 ini, oh gini ya ternyata sipil. Waduh,
Mungkin ada juga yang berpikir, waduh salah jurusan ya. Waduh, dikira pegawai negeri sipil mungkin kan. Ternyata ini kerjaan sipil ya. Jangan aneh teman-teman. Karena ada juga yang punya pemikiran kayak gitu. Oke lanjut Pak Kang Abe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gambarannya. Ini infrastruktur di mana, Kang? Ini di Equestrian, Pulau Mas, Jakarta Timur. Untuk Asian Games Waduh, kemarin. ada Pak dosen. Ternyata ada Pak dosen. Aduh, Assalamualaikum Kang Andri, Pak Andri. Oh. Waalaikumsalam. Ini nggak enak nih. Ya. Nggak apa-apa. Soalnya Cuma masuk doang. Nyari siapa nih? Oh, Andri. Ya, ini teman-teman ini ya. Apa namanya? Yang tadi ini adalah salah satu proyek yang pernah saya kerjakan, jadi mencakup semua nih, karena jalannya ada, gedungnya ada, ini pun ada landscape-nya, interior, MEP segala macam, sampai ada bongkaran juga. Kita kan mungkin di kuliah nggak pernah belajar bongkaran seperti apa gitu. Itu juga ternyata ada teknik-tekniknya. Kalau orang khusus bongkaran tuh mereka paham banget. Kalau saya sih kemarin selama kuliah di TPJJ nggak ada tuh bahas masalah bongkaran. Mungkin nggak tahu juga ya kalau misalkan saya nggak ngikutin perkuliahan apa gimana, tapi seingat saya sih nggak ada. Memang ada. Nggak ada kan? Konsen ke jalan dan jembatannya. Betul. Nah kebetulan juga saya tuh di TPJJ tuh saya sangat menghindari jembatan, karena saya orangnya nggak suka struktur. Cuman waktu itu Pak Deta pernah, saya ingat banget kata-kata beliau, Allah mah jahil katanya. Kamu nggak suka sesuatu, nanti bakal dikasih. Itu bener aja. Saya kuliah jalan, saya dikasihnya kerja di gedung. Yang bener itu benar-benar struktur banget. Saya selalu terngiang kata-kata beliau. Dosen pembimbing saya juga, Pak Deta. Kang, saya potong ya. Siap. Mangga. Yang bicara teh Kang Rizal. Kang Rizal, ya. Kapan tuh ngisi di Polban? Ini ada yang PKL. Yang PKL kan sekarang nggak boleh ke lapangan, tapi dari alumni diharapkan bisa ngisi model seperti ini untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa yang khususnya ngambil PKL. Kalau ini kan secara global akan terangin ya. Nah nanti lebih ke misalnya tadi ada struktur gedung untuk tribun. Nah pelaksanaannya tuh seperti apa gitu, mulai pengecoran yang melengkung-melengkung kayak gitu tuh kayak gimana gitu. Terus pondasinya seperti apa. Nanti bisa lah ya untuk ngisi itu. Boleh, nanti mungkin coba dilihat dulu jadwalnya kan. Ya, diisi ya, tolong. Yang saya lihat jadwalnya sama ini materinya yang udah ada apa aja gitu dari teman-teman yang lain. Teman-teman nanti materi apa yang udah diisi, ntar mungkin saya menyesuaikan. Nah, nanti bisa dihubungin Kang Adit gitu, dosen baru sana, dosen muda. Nanti tolong kasih nomornya ke Kang Rizal buat ngisi lebih detailnya kan, ini lebih global ya Kang nerangin ya. Betul. Konstruksinya. Nah, itu yang perlu pemahaman kan kita ya, tadi kan alumni TPJJ ini nyebrang di banyak proyeknya, ini malah gedung ya. Betul, murtad ya kan. Kata Pak Deta memurtad gitu. Ya, nggak apa-apa lah. Yang penting cuannya oke lah. Oke, Pak lanjut. Ya, mungkin udah sih ini. Jadi saya memberi gambaran ke teman-teman tuh bahwa di proyek itu tidak semudah yang dibayangkan. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir ntar kurang kerjanya santai gitu di bidang konstruksi. Mungkin ya beberapa di owner atau penyedia jasa, pengguna jasa atau pemilik proyek tuh mungkin santai, tapi kalau teman-teman mau sibuk atau mau banyak ilmunya ya
kalau menurut saya sih masuknya di kontraktor, karena itu mulai dari perencanaan pun bahkan kadang mengikuti sampai dengan pelaksanaannya. Jadi detail pelaksanaan seperti apa itu kontraktor akan paham. Kalau misalkan konsultan perencana, karena saya beberapa kali menemukan partner konsultan perencana tuh mereka hanya sekedar ya udah desain gitu. Mereka gambar semaunya, ketika di lapangan tuh ternyata tidak bisa dikerjakan, tapi mereka tidak tahu gitu. Jadi apa yang mereka gambar, apa yang mereka desain tuh itu belum tentu bisa dilaksanakan di lapangan. Dan kalau orang yang basicnya di perencana gitu ya, lama di perencana itu nggak akan begitu paham. Makanya bagusnya sih mungkin ya nyebrang lah, nggak apa-apa lah. Tapi kalau saya sih ini masih di kontraktor gitu, dari awal saya belum pernah pindah gitu. Nah ini yang tadi ya cuman 2 bulan, teman-teman bisa bayangkan kerjanya seperti apa Kang. Misalkan ada penasaran nih, 2 bulan emang jadi kayak gitu, itu sulap apa gimana? Tenang Kang Abe, ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk nih Kang Abe. Gimana, materi udah tersampaikan semua? Udah nih ya. Salah satu statement saya di akhir ini karena kebetulan saya anak SMA 3 juga. Mungkin dari sini di teman-teman sombong nih. Mau ini, mau arogansi nih. Mau arogansi nih. Saya anak SMA 7 nih. Saya cuma ngambil ini aja Pak. Saya cuma ngambil motonya SMA 3 aja. Oke. Knowledge is power, but character is more. Saya sengaja ini powernya nggak saya caps lock, tapi karakternya, more-nya ini saya caps lock. Jadi mantap. Bener-bener teman-teman tuh yang dibutuhkan itu adalah karakternya yang lebih, bukan pengetahuan ataupun skillnya, tapi karakternya yang tadi saya share juga ada kan, tadi mungkin teman-teman lihat di atas nih yang variabel sikap nih yang paling banyak, dan emang itu betul teman-teman. Jadi yang tadi saya sampaikan adalah skill sama knowledge-nya itu cuman berapa sih? Cuman 4 sama 5, tapi sikapnya ada 9. Makanya di akhir juga saya masukkan adalah knowledge is power, but character is more. Oke, mungkin dari mantap. Ya. Oke, luar biasa. Kang Abe mungkin boleh close teman-temannya di rumahnya masing-masing. Jadi kalau tadi knowledge is power, but character is more, ini sesuai juga dengan salah satu tujuan dari saya pribadi dalam arrange program Hayu Belajar. Salah satunya ya saya coba menawarkan Hayu Belajar ini untuk bekerja sama dengan adik-adik saya di Himas Polban. Harapannya teman-teman bukan hanya ahli secara teori, bukan hanya ahli dari sisi pengetahuan aja, tapi untuk memasuki dunia kerja nanti harus ada bekal lain yang perlu kalian persiapkan. Nah, salah satunya adalah karakter ini. Karena bagaimanapun tadi ketika teman-teman mendengar paparan langsung dari Kang Abe, luar biasa banget ya materinya. Jangan aneh ketika prodi TPJJ ternyata masuknya ke gedung. Dan ternyata ketika teman-teman nanti udah masuk ke dunia sipil, oh kayak gini loh ya, seorang civil engineer. Jadi jauhin dulu benaknya soal masuk sipil karena pengen jadi pegawai negeri sipil. Bisa, ada celahnya ya. Pengen jadi PNS ada, nanti bisa di dinas PU, bisa di Kementerian PU juga, itu ada. Nanti next kita saya akan coba sharing ngajak teman-teman yang lain buat untuk di bidang regulasi seperti apa. Nah, tadi kalau Kang Abe kita sempat mengutip tentang wah gila nih anak arsitektur kalau ngedesain ya seenaknya ya itulah kerjaan arsitektur ya Kang Abe ya. Tapi gimana caranya anak sipil serudet-rudetnya atau sekomplikatednya desain harus bisa dikerjain anak sipil. Karena kalau kita nolak kita nggak akan dapat uang ya kan gitu ya Pak. Benar ya? Betul. Kalau buat anak sipil itu sesusah-susahnya, kok kalian punya anak-anak punya teman-teman anak arsitek nih, dia ngedesain sesusahnya minta ampun. Kalau di anak sipil kita nggak boleh ngejawab nggak bisa, mau nggak mau kita harus jawab bisa. Perkaranya gimana, ya itu gimana nanti deh dipikirin ya. Tugas kita mah iyain aja dulu. Yang penting proyek goal, dapat kerjaan, ya udah gimana nanti deh pusingnya di belakang. Nah gitu teman-teman. Ini pertanyaan udah banyak yang masuk nih Kang Abe. Oke ya, jadi siap-siap aja Kang Abe buat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik kita. Ini luar biasa banget antusiasnya dari anak-anak 2019, 2018 terkait pekerjaan di dunia sipil khususnya kontraktor ini seperti apa. Karena
yang akan kita bahas, kita nggak akan banyak ngobrolin soal teori. Karena kalau teori emang itu udah ranahnya di pihak jurusan. Nanti ini ada Pak Andri, ada pihak-pihak Nah, itu. jangan kayak gitulah. Gimana, Kang? Jangan gitulah. Kalau udah di lapangan kan pasti ada teorinya yang perlu diaplikasikan kan. Oh iya, betul. Enggak, maksudnya gini, Kang. Pak, aduh, jadi Kang. Padahal alumni juga saya, Kang Andri. Alumni Pak. Emang pasti teorinya ada. Nah, kita kan di sini bukan ranah akademisi ya, Pak. Nah, kita di sini hanya pengen lebih sharingnya selain dari ilmu yang, karena kalau di sipil juga perlu ada teorinya itu ya, Pak. Benar ya? Perlu ada ilmunya juga. Karena kalau nggak tanpa ilmu, gimana kita bisa bangunan ini berdiri dengan kokoh, dan ilmu manajemen juga ada perhitungan. Nah, cuma di sini yang ingin saya ajak ke teman-teman, karakter ini yang perlu dicoba dikembangkan dari sekarang. Baik itu disiplin, tanggung jawab, dan ilmu-ilmu lain yang, ayo, ini loh, share knowledge-nya, dan kita belajar dari pengalaman para senior-senior kita nih, para alumni-alumni kita. Oke, Kang Abe, ini ada pertanyaan pertama nih, masuk dari... Boleh motong nggak? Saya dulu nggak? Oh, boleh. Gimana, Pak Andri? Nih, saya sih cuma pengen nanya ke Kang, siapa, Rizal apa Abe? Ya, namanya sama Kang Abe ya, singkatan aja sih. Gimana, Kang? Kang Abe, jadi gini nih, selama di kuliah di Polban, sebenarnya apa sih knowledge-nya atau karakter yang sangat didapat gitu ketika Kakang kuliah terjun di lapangan, itu yang kerasa tuh apa sih sebenarnya? Kalau saya sendiri sih karena nyebrang ya kan, karena dari jalan ke gedung, jadi ilmunya sih saya dikit banget kalau yang dari jalan kepake di kerjaan. Karena kan emang saya nyebrang ya. Jadi saya lebih banyaknya adalah ilmu karakternya, pembentukan karakter dari teman-teman organisasi Himas Polban terutama. Jadi itu sih kalau saya pribadi. Mungkin kalau nanti narasumbernya lain, dari dia nggak nyebrang ya, nggak lintas jurusan, jadi dari gedung ke gedung, itu mungkin masih banyak lah mata kuliah di gedung yang bisa diaplikasikan di lapangan. Tapi kalau saya tuh, tapi karakter base di kampus misalnya, selain organisasi nih, karakter base misalnya diajarkan tim pengajar di jurusan gimana nih? Oh, tentu Kang, itu Pak Deta tadi saya beberapa kali, Pak Deta panutan saya, Pak. Pak Deta, Pak Henry beliau juga dosen pembimbing saya. Jadi beliau juga sama-sama alumni SMA 3. Jadi ketika saya pas masuk mata kuliahnya Pak Deta tuh, waktu mata kuliah kalau nggak salah teknik lalu lintas, beliau nanya, di sini mana yang anak SMA 3? Saya angkat tangan, terus dia bilang, mana itu menjadi cacing cau. Itu pukulan banget bagi saya. Jadi sangat-sangat termotivasi dengan karakternya Pak Deta. Saya masih ingat karakter beliau dan perkataan beliau tuh, kita tuh harus seperti apa gitu. Jadi intinya tuh Pak Deta waktu memberi pesan sebelum saya lulus tuh, beliau pesannya, jangan malu-maluin alma mater gitu. Itu aja sih yang selalu saya pegang sampai saat ini adalah itu. Jadi ya, kayak istilahnya kalau macan tetap jadi macan lah ya. Betul. Kalau ada kata itu yang Pak Deta biasanya ungkap gitu ya. Betul. Mungkin teman-teman yang lain tuh ngeliat Pak Deta tuh, sian nih orang dicarekan gitu, gimana gitu kan. Tapi kalau saya malah waktu itu teman-teman nggak ada yang mau tuh di kelas saya tuh, waktu nggak ada yang mau jadi pembimbing mahasiswa bimbingannya Pak Deta. Kalau saya samperin. Saya udah, ya udahlah. Saya sedikit ngebahas sih dikit ya. Jadi itulah sebenarnya yang kita inginkan, knowledge itu hanya ya penyokong aja kan ya. Tapi betul, karakter itu yang pengen kita munculkan. Salah satu karakter yang anak sekarang itu kurang itu, kemarin ya sebagai bocoran saya rapat di jurusan itu, semua dosen mengeluh ketika plagiarisme, contek-mencontek. Nah, sampai ada satu dosen yang dia pengen mengundurkan diri jadi dosen wali karena anaknya sekelas melakukan contek massal gitu ya. Termasuk saya juga kemarin ngajar, pas gitu saya ngasih UAS, ternyata jawabannya sama semua gitu, dengan sampai ke kolomnya, ke semuanya sama. Ini benar-benar ya. Nah, pengennya gitu ya, kita tuh sebagai, ya maaf kalau di jurusan tuh tolonglah orisinil
diri kalian yang kalian timbulkan, walaupun kalian istilahnya kerjain aja sendiri dengan metode kalian sendiri, itu pasti yang akan terbawa juga pasti nanti di kerjaan kan, itu kan. Itu yang pengen ditekankan tuh di situ gitu. Jadi apalagi sekarang masa pandemi gitu, semua berbasis online, kita sebagai pekerja tuh sulit untuk membendung di mana itu yang terjadi seperti mencontek masalah. Sudah tahu dikerjakan misalnya di rumah masing-masing, ini masih mengerjakan dalam satu pos semuanya, otomatis kan saling dengan jawaban yang semua sama gitu kan. Nah itu sampai dosennya kemarin ada yang sampai pengen ngundurin diri gara-gara itu. Nah itulah tolong, maksudnya dari akang-akang alumni juga di pekerjaan tuh ya karakter Anda gitu, ya itu yang tadi ditekankan, bukan knowledge semata-mata kan ya. Jadi istilahnya karakter Anda dimulailah dilatih dari semasa kuliah, betul tidak? Waktu kuliah pasti di karakter dengan Pak Deta itu orisinil akan sendiri kan, ketika ngerjain tugas atau itu. Nah itu, jadi itu yang kelemahan dari sekarang itu gitu. Ya. Itu sih sedikit dari saya. Oke. Jadi mungkin kalau kita coba sinkronkan dengan materi yang tadi Kang Abe sampaikan, adalah salah satu karakter yang diperlukan oleh kita adalah rasa percaya diri, teman-teman. Jadi kita jangan khawatir dengan seberapa besar pencapaian secara akademisi di kampus. Yang penting selama itu hasil sendiri sih itu lebih keren. Karena syukur-syukur bisa gede, itu sih yang lebih keren gitu ya. Syukur-syukur bisa lebih keren nih secara prestasi akademisi di kampus. Karena itu bisa menjadi gerbang. Makanya ketika gini teman-teman, mungkin saya boleh sebelum masuk ke tanya jawab ya Pak Abe ya, nggak apa-apa ya Pak? Boleh. Ini sedikit jadi prolog aja buat teman-teman adik-adik saya semuanya. Sebelum kita ketika teman-teman sebelum lulus, patokin aja deh target kalian minimal IPK itu berapa. Jadi ketika kita ngerasa, aduh saya orangnya, termasuk saya pribadi, jujur aja, saya pribadi juga dulu nggak matok-matok harus kumlot. Enggak tuh, karena apa? Karena otak saya nggak ngerasa, saya nggak mampu buat kumlot gitu teman-teman. Tapi gimana caranya, meskipun IPK kita pas-pasan, dalam artian yang penting targetin, yang penting IPK saya di atas 3. Tapi saya punya kelebihan pengalaman di bidang yang lain. Nah, itu lebih keren. Dalam artian jangan sampai kita hanya gila ngejar sesuatu target, tapi akhirnya jadi mengorbankan yang lain. Yaitu jadi sedikit masukan aja nih buat teman-teman. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama nih, Kang Abe. Boleh. Pertanyaan. Dan izin keluar ya. Gimana, Kang? Pak? Ada kesibukan lain, saya harus keluar dulu. Sibuk ya. Sibuk. Siapa atau no nih, Pak? Atas segala masukan dan lain-lainnya, insya Allah. Jadi insya Allah di sini saya cuma ingin membantu alma mater saya, adik-adik saya, biar bisa menjadi lebih baik lagi. Intinya di sana, Pak, insya Allah. Ya. Kita sama-sama bergerak, sama-sama ini, insya Allah. Ya kan kita juga sayang ya sama di kala sekali kita gitu ya. Betul. Supaya ya setidaknya kita ikatan alumni kita kuat. Betul. Tapi pembentukan karakter sebelum lulus juga harus baik ya gitu ya. Betul. Nah, saya nitip aja, mangga dilanjut, atur nuhun akang-akang yang sudah berpartisipasi untuk adik kelasnya memberikan wejangan atau arahan. Untuk Kang Rizal ditunggu ya waktunya untuk lebih detailnya, kan barusan agak global gitu, nanti mah lebih detail metode konstruksinya gitu. Ya, insya Allah Kang. Iya. Nanti Ajki tolong dikasih aja nomor Pak Adit ke Kang Rizal atau Kang Anggia. Yes. Bisa dihimpun teman-temannya yang bisa ngisi itu, masih kosong yang untuk PKL, untuk pengayaan PKL nanti ya teman-temannya bisa dihimpun lah. Siapa yang bisa ngisi gitu. Saya mah di sini noelan heula we Pak, mamanas. Nah, no penting eta lah diajak gabung gitu untuk berbagi lah. Insya Allah. Nah, nanti Ajki tolong dikasih juga nomor Pak Aditnya ke Kang Anggia sama Kang Rizal. Oke, saya duluan izin pamit.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak Ari. eh, Oke, teman-teman lanjut. Aduh, saya juga agak kaget ya. Ada Bapak dosen nih masuk. Aduh, kok kaget makanya. Lagi ada yang ngomong, ada yang masuk. Aduh, saya nyari ini siapa mahasiswa yang ngomong ya? Oh, ternyata ada dosen. Oke, alhamdulillah. Maksudnya berarti semoga kegiatan ini juga bisa menjadi apa ya, tolak ukur juga buat pihak manajemen jurusan ataupun kampus. Semoga diambil baiknya aja ya teman-teman. Jadi insya Allah di sini saya pengennya lebih santai, kita lebih rileks, apapun yang ingin kalian tanyakan, silakan tanyakan. Karena jujur, saya adanya Hayu Belajar nggak mau, jangan samakan Hayu Belajar dengan konteksnya lagi kuliah. Enggak, silakan di sini nanyakan apapun. Mau itu yang sifatnya, Kang, dulu Kang suka nyontek. Ya iya, saya juga dulu pernah nyontek, tapi ambil baiknya, oke? Jadi di sini mah ambil apa? Jangan, kita belajar di pengalaman. Intinya gitu, kita ingin mengajarkan sesuatu yang baik dan jangan mengulang apa yang menjadi kesalahan kita, teman-teman. Oke ya, lanjut Pak, kita masuk ke pertanyaan nih. Kita nggak pernah masuk ke pertanyaan ya, tadi kepotong wae ku si Bapak, mau masuk ke pertanyaan teh. Oke, teman-teman suara masih ada ini? Masih, Kang. Masih ada, oke. Oke ya. Aman, Kang. Oke, KB. Ini pertanyaan pertama nih dari Anissa Indi Vaniarta, D3 Teknik Konstruksi Gedung 2018. Banyak banget nih Anissa ya pertanyaannya, semangat banget nih. Oke, yang pertama, untuk tahun ini kan PKL online nih Kang, khususnya untuk angkatan 2018, sehingga kita tidak bisa langsung melihat bagaimana proyek tersebut berlangsung. Bagaimana sih kita bisa tetap memiliki pengalaman seperti PKL offline dalam kondisi seperti sekarang? Bagaimana akan bisa masuk ke perusahaan BUMN? Nah, jadi IT lu berarti pertanyaan. Intinya gini mungkin, Kang. Gimana biar kita dapat pengalaman ketika kita nggak bisa PKL offline? Itu yang pertama. Dan yang kedua, gimana tuh, Kang, tips and triknya masuk BUMN? Nah, itu kan pasti cita-cita teman-teman di sini. Ya. Terima kasih. Yang pertama tuh, gimana caranya? Jadi kebetulan saya juga di sini ngebimbing kemarin tuh anak UGM 2, anak Gunadarma 2, anak PH 2. Duh, Itu banget, Pak. Iya, Pak. Saya di sini 6, waktu di Pulau Mas saya megang 8 anak PKL, Pak. Kebetulan banget dari Polban belum ada yang masuk karena waktunya emang nggak pas aja. Nah, kalau di sini sih kita tetap pada saat kemarin ya, sebelum ada surat edaran dari direksi itu kami masih mengizinkan untuk masuk ke lapangan. Jadi tapi diatur waktunya. Jadi waktu cuma seminggu sekali. Nah, selebihnya adalah kita menggunakan aplikasi Google Classroom. Jadi di situ kita masih bisa komunikasi via Classroom tuh dari mentornya tuh ngasih tugas, Pak. Dari mentor ngasih tugas juga teman-teman mahasiswa tuh kemarin disuruh buat review misalkan metode atau kita tuh ngasih foto-foto gitu, Pak. Jadi menurut saya sih teman-teman masih bisa melihat realnya di lapangan karena ya itu tergantung pendekatan juga sama mentor. Nah, kalau yang sekarang gimana nih? Maksudnya apakah udah daftar ke proyek terus diterima tapi harus online apa gimana? Kalau yang sekarang nih. Yang tadi nanya siapa? Anissa ya? Info yang aneh dapat sih kayaknya benar-benar nggak diizinin deh, Pak. Anak-anak PKL offline itu sama benar-benar sekali online ya? sekarang. Benar nggak mahasiswa? Tuh, takut salah lagi saya nih. Benar. Ah, benar tuh. Kang, nonton video. Tenang, saudara-saudara, tenang. Tenang. Ya itu mungkin kalau menurut saya sih gini, jadi saya pun teman-teman awal-awal kerja itu sangat sulit ya. Jadi ketika masuk gedung tuh saya modalnya modal yakin aja. Saya yang nggak tahu ya mungkin weekend nerimanya orang-orang yang jago ngomong mungkin apa bisa bohong kali apa gimana sih nggak ngerti juga. Karena saya basicnya jalan tapi keterima di Wika dan ditempatkan di Wika Gedung. Nah itu apa namanya ya benar-benar saya belajar dari nol. Jadi pada saat pertama kali saya masuk Wika Gedung tuh yang pertama saya cari adalah itu waktu pada saat proyek di Sudirman Suite masih proyeknya galian basement 5 lantai. 5 basement tuh metodenya top down itu kalau menurut saya tuh untuk orang yang baru masuk gedung tuh sulit banget.
karena sampai sekarang pun masih sedikit, belum terlalu banyak kontraktor yang mampu melaksanakan galian tanah dengan metode top down. Nah itu tuh sangat sulit. Jadi waktu saya belajarnya adalah saya cari istilah-istilah di proyek. Jadi bener, saya jujur aja, saya waktu buta yang namanya basement gitu kan, galian, terus shear wall, D-wall, segala macam, borpel sih oke lah, saya masih belajar pondasi. Tapi kalau untuk D-wall, shear wall segala macam saya sama sekali nggak paham, dan itu saya waktu banyaknya belajar dari internet, karena zaman sekarang kan apa-apa gampang ya, teman-teman juga bisa melihat metode kerja itu dari YouTube, dari media apapun lah. Bahkan sampai saat ini pun ketika saya buat metode, memang dari kantor tuh ada acuannya, tapi saya tetap mencari teknologi terkini. Itu dari manapun. Jadi kadang pun saya bikin di sini aja, saya bikin metode galian tuh tetap masih melihat dari sarana itu YouTube gitu. Jadi karena saya di sini pun asing, di sini tuh metodenya adalah strating ya, galian basementnya pakai dinding penahan tanahnya baja. Nah kalau di Sudirman dulu itu ada top down, jadi kita bangun ke atas iya, ke bawah iya gitu. Nah kalau sekarang tuh enggak, sekarang ke bawah dulu full, baru nanti bangun ke atasnya. Nah itu asing bagi saya karena saya baru pertama kali itu. Nah jadi saya benar-benar saya memanfaatkan metode itu dari YouTube, karena sekarang tuh kan industri 4.0 ya teman-teman tuh kan semuanya udah pada punya smartphone, pada bisa akses internet lah. Jadi bagi saya sih mungkin nggak ada alasan ya kalau untuk teman-teman, oh ini saya nggak tahu nih, baru tahu. Karena saya menemukan kemarin yang anak Gunadarma, ini bukan jelek-jelekin ya, tapi itulah kenyataannya. Teman-teman Gunadarma tuh sampai dia nanya, Pak, kalau cara ngitung volume borpel gimana? Hitung volume borpel sih. Rumusnya kayak apa? Masa pakai rumus? Enggak. Saya ngitung aja sih, saya coretin. Terus ngitung volume besi, saya kasih angka 7850. Pak, itu angka apaan 7850? Kamu tingkat berapa? Saya bilang. Tingkat 4. Udah semester 7. Oh, 6 semester ngapain aja? Dia asing, bagi dia tuh angka itu asing. Kalau bagi kita harusnya angka 7850, 2400 itu udah hal yang sangat umum lah. Karena 2400 itu ada gini kan, berat jenis beton kan, beton bertulang. 7850 adalah berat BJ besi. Itu kalau bagi mereka asing, makanya manfaatkan internet. Saya bilang kemarin, kamu masa nyari kayak gini aja? Sampai nanya, emang kamu nggak nyari dulu di internet, baru setelah nyari baru memastikan gitu. Nah maksud saya tuh, jadi teman-teman yang PKL yang harus online, mungkin salah satu caranya itu pakai media itu aja sih, dari YouTube. Banyak banget saya nyari metode galian, ada metode pekerjaan borpile, ada struktur atas tuh untuk gedung ya. Untuk gedung tuh ada yang namanya shear wall yang sistem isinya tuh climbing. Jadi dia tanpa menunggu plat lantainya dicor, tapi dia bisa langsung ke atas. Tuh ada berbagai macam metode di YouTube, ada. Teman-teman bisa lihat, dan itu banyak sekali sumbernya. Jadi pelajarinnya dari situ aja kalau menurut saya. Nah terus apa tadi yang masuk BUMN ya? Nah, ini kebetulan saya juga nggak ngerti sih. Saya juga bisa masukin apa ya, saya alhamdulillah aja. Cuman maksudnya gini, seperti yang tadi saya sampaikan teman-teman, jadi setiap perusahaan itu punya standar. Jadi ketika kita masuk itu kan ujian awal itu ada psikotes itu benar-benar psikologis kita. Psikologis kita tuh mampu nggak sih? Jadi setiap perusahaan itu berbeda teman-teman. Jadi misalkan kalian melamar ke kontraktor dan konsultan pengawas tuh beda standar mereka. Psikotesnya pun mungkin soalnya sama, tapi penilaiannya beda. Nah itu teman-teman tuh harus tahu dulu nih nanti karakter perusahaan yang mau teman-teman masuk itu seperti apa. Misalkan di kontraktor, ya berarti teman-teman tuh harus mampu adaptif, harus jadi pembelajar kan, tanggung jawab, disiplin, pantang menyerah gitu kan, berani juga, kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman sebelum nanti pengen ngelamar kemana nih, kalian tuh harus tahu dulu profil perusahaan itu seperti apa sih, karakternya mereka seperti apa.
Dan teman-teman juga mungkin nanti bisa minta sharing ke kakak tingkatnya, alumni yang kerja di BUMN ini karakternya seperti apa sih. Nah, jadi teman-teman bisa mengambil dari situ tuh, oh ternyata yang di BUMN tuh orangnya kayak gini-gini. Oh berarti kurang lebihnya saya harus seperti beliau-beliaunya gitu loh. Gitu aja sih mungkin. Mudah-mudahan menjawab. Oke, mantap, luar biasa Kang Abe. Nah, jadi teman-teman ini juga ini yang salah satu tujuan dari Hari Belajar ini adalah mempersiapkan apa yang menjadi tujuan hidup kalian. Jadi career plan ini benar-benar mulai dipatok dari sekarang. Ketika teman-teman ada yang bercita-cita pengen kerja di kontraktor, ada yang pengen kerja di salah satunya BUMN kontraktor tadi kayak Wika, Waskita, PP. Nah, mungkin bisa sharing nih sama alumni, Kang, di Wika gimana nih tips and triknya masuk ke Wika. Jadi biar bisa kalian persiapkan dari sekarang. Ketika kalian ingin kerja di multinational company, apa aja nih syarat-syaratnya, tips-tipsnya, karakternya, skill yang perlu kalian pegang apa. Nah, jadi bisa dipersiapkan dari sekarang, teman-teman. Jangan sampai kalian hanya let it flow aja. Meskipun let it flow, kalau di Polban itu insya Allah menjanjikan ya, Kang Abe ya. Let it flow di Polban aja insya Allah menjanjikan, teman-teman. Jangan takut, jangan khawatir nganggur kalau di Polban. Tapi apalagi kalau kalian merencanakan, insya Allah teman-teman, itu akan lebih matang banget. Nah, tinggal kitanya aja mau kayak gimana dan seperti apa. Oke, ini kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Kang Abe. Oke, lanjut. Ini mau nanya Abe. Alah, itu kayaknya ada suara-suara sumbang. Maaf, itu tamu tak diundang ada yang masuk. ada rekan Wika juga nih ya. Kang Adi, insya Allah nanti next bulan depan Kang Adi juga akan sharing ke teman-teman terkait teknologi di dunia teknik sipil ya. Kang Adi, jangan banyak ngomong kamu ya. Belum jadi pemateri. Nanti aja bagiannya gantian. Oke. Kang, gimana caranya adaptasi? Kan Kang ini jurusan prodi JJ, tapi kok bisa masuk ke gedung itu adaptasinya gimana tuh, Kang? Ya itu tadi. Jadi apa namanya? Yang karakter learner tadi ya, benar-benar. Betul. Jadi makanya tadi saya masukkan dan memang itu di penelitian tuh ada gitu, Pak. Jadi kebetulan juga saya sekarang masih tahap penelitian buat penyelesaian studi itu karakter learner itu. Iya Pak, lagi Pak. Belum lulus Pak. Calon master nih. Emang ini calon PM muda nih. Murtad. Ada orang Aussie nih. Oke, lanjut. Ya, gitu. Jadi teman-teman harus punya sifat learner ya. Saya jadi grogi diliatin Opik tuh. Malu saya. Jadi learner-nya itu benar-benar teman-teman. Jadi apa yang tadi saya sampaikan adalah teman-teman tuh harus menjadi seorang yang pembelajar ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar selama Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk belajar ya. Manfaatkanlah itu gitu. Jadi kalau saya sih prinsipnya ya di dunia ini kan pendidikan secara formalnya kan sampai S3 ya. Jadi ya kejarlah sampai itu gitu. Ambil maksimalnya aja. Gampangnya seperti itu. Dan kalau lintas jurusan itu ya tadi saya bilang teman-teman ya harus tahu dulu. Kalian masuk ke gedung nih, dari jalan masuk ke gedung ya cari tahu aja di gedung tuh ada apa aja sih gitu. Dan banyak bertanya, jadi manfaatkan juga komunikasi dengan atasan. Nah komunikasi dengan atasan itu juga harus bagus. Jadi teman-teman harus bisa gimana sih caranya komunikasi yang baik dengan atasan biar atasan tuh sebagai partner gitu loh. Jadi jangan ada canggung apa gimana ya. Itu sih kalau saya dapat di ini ya, di ilmu namanya organisasi di kampus. Di Himas tuh ya sedikit banyaknya adalah kayak gitu-gitunya. Ngomong sama yang lebih tua kayak gimana, yang lebih muda gimana, itu pasti kepake juga di dunia kerja. Karena di suatu hari nanti teman-teman tuh pasti bakal menjadi seorang pemimpin, di mana kalau di perusahaan tuh pasti bakal ada nemuin di mana bawahan kalian tuh adalah usianya jauh lebih tua dibanding kalian. Tuh jadi karakter yang seperti itulah yang harus ada gitu.
jangan sungkan untuk bertanya ya, karena kalau saya sih waktu ngerasanya saya ini nggak bisa gitu struktur, karena saya kan yang tadi bilang saya nggak suka banget saya struktur, tapi tiba-tiba dapat kerja di gedung ya saya mau nggak mau, dan di situ saya ngerasa saya belum bisa apa-apa nih, jadi ya banyaklah bertanya gitu. Banyak cari informasi, baca buku ataupun apapun itu, gitu sih teman-teman. Oke, luar biasa. Jadi buat teman-teman ini tadi saya lupa nyebutin ini pertanyaan dari Adit dari konstruksi gedung ya. Tadi gitu Dit, cara masuk ke BUMN seperti apa, terus juga gimana cara adaptasi ketika kita tahu cakupan pekerjaan sipil itu sangat luas. Tapi ingat teman-teman bahwa ketika nanti udah masuk ke dunia kerja, khususnya di lapangan, kita nggak bisa bilang nggak bisa. Karena ketika kita pun menyampaikan nggak bisa, itu akan menjadi sebuah penilaian buruk dari pimpinan ataupun dari atasan kita. Nah, jadi benar-benar karakter anak sipil itu bukan hanya sekedar jago teori, tapi harus siap juga dari sisi mentalitas dan karakter tadi. Modal nekat, Pak. Modal nekat, ya kan? Karena kita harus belajar soalnya. Mungkin materinya tadi yang Kang Abe sampaikan, soal tanggung jawab juga tersampaikan, disiplin, learner tadi, meskipun beda jurusan, beda prodi, tetap aja ketika udah di dunia kerja yang dilihat itu adalah jurusannya, bukan prodinya kita di mana nih teman-teman. Nah, jadi jangan sampai kita merasa, tapi jangan juga jadi minder, aduh, nanti saya kan nggak suka mekrek, saya nggak bisa mekta, nanti gimana dunia kerja? Itu dunia yang berbeda. Jadi jangan sampai kita menyamakan. Sekarang mah keep going on aja nih, berikan dulu yang terbaik, minimal targetin berapa IPK, nah baru persiapkan di depan HRD interview seperti apa. Kayak gitu Kang B, mantap. Oke, sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini ada beberapa teman-teman dari 2010 juga yang ikut ya. Ini ada Kang Opik, Doi ini nanti insya Allah juga bakal tak minta buat sharing. Doi lagi ada di Australia nih. Kita pengen tahu nih survive-nya bisa di Australia. Ngapain tuh Kang? Ya, seperti apa? Terus juga Nekat, Pak. Nekat. Nah, itu balik lagi dengan nekat ya. Sipil jauh-jauh sekarang ada di Australia. Tadi juga saya lihat ada Kang Adi juga. Kang Adi di Wika sekarang. Terus ada Kang Diki juga. Saya tadi lihat ada Kang Diki. Kang Diki ini di Pertamina. Nah, insya Allah nanti orang-orang ini, akang-akang ini kita akan coba undang buat sharing ke teman-teman semuanya biar kalian bisa mengikuti jejak-jejaknya yang baik seperti apa. Oke, Kang, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, karena ini jujur banyak banget, biar bisa tersampaikan juga. Ini pertanyaan dari Muhammad Gitrif Rashidi, ya, TPJJ 2019. Oh, ini tinggal satu nih ya. Pertanyaan yang pertama gini. Panjang-panjang juga ini nulis pertanyaan nih. Pada saat pemilik proyek meminta pekerjaan di bagian yang di mana kita merasa kurang kompeten atau menguasai, apakah memang lebih baik oh, itu yang tadi ya. Ketika ada atasan yang minta, kitanya mengiyakan atau enggak, ya harus mengiyakan, gitu kan? Mungkin KB ada tambahan nggak? Gimana, pernah ada pengalaman? Iya. Jadi mau nggak mau ya, jadi kayak kita tuh kalau di kontraktor, jadi itu benar-benar kita tuh kasta paling rendah. Jadi ketika si pemilik proyeknya minta ini itu ya kita harus melayani. Karena kalau di Wika Gedung kebetulan pada saat saya masuk tuh motonya adalah best value for client. Jadi nilai terbaik untuk klien kita. Nah itu gimana caranya nih? Jadi dari masing-masing personel Wika Gedung tuh harus punya sifat itu. Jadi yang benar tadi, ketika misalkan diminta atasannya ini, tolong kamu kerjain perhitungan ini. Kita misalkan, wah saya nggak bisa Pak. Ya udah, penilaiannya cukup aja gitu. Cukup sampai di situ, oh ternyata orang itu nggak mau belajar. Orang itu cuma daya jualnya cuma sampai situ. Nah, yang dilihat tuh adalah bukan soal kemampuan saja, tapi mau belajarnya pun di dunia kerja itu dilihat. Jadi biarpun teman-teman belum menguasai 100%, tapi ketika kalian ada sifat ingin belajar, lama-lama kalian akan menguasai. Gitu sih. Oke. Jangan sampai menolak ataupun jangan sampai menjawab saya tidak bisa. Karena itu fatal ya, Pak? Fatal, Pak. Fatal banget. Itu tolong jadikan pelajaran dan tolong digarisbawahi dari sekarang. Belajar untuk bisa mengiyahkan, tapi tanggung jawab. Jangan hanya sekedar mengiyahkan, ngebangun kalian nggak pakai ilmunya. Ya, jangan iya tapi ntar pas ditagih alasan itu. Nah, alasan nggak beres lah ataupun gagal. Jangan sampai gara-gara di tangan kalian, atas nama kalian, proyek tersebut jadi rugi miliaran ataupun triliunan. Yang ada kalian langsung dipecat
hari itu juga, teman-teman. Nah, jadi segala sesuatu pun Nama Polban. nanti nama Polban juga jadi berdampak. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, buat adik-adik saya ini, ketika kalian mengiyakan sesuatu, belajarlah untuk tanggung jawab dengan apa yang kalian ambil keputusannya. Nah, tolong itu belajar dari sekarang. Jangan sampai kalian hanya sekedar ya udah let it flow aja deh, yang penting nggak bisa. Yuk perdalam dari sekarang. Karena ini real dari praktisi langsung ya, dari ahlinya langsung, dari Kang Abe, bukan dari orang yang nggak pernah merasakan. Nah, ini di lapangan seperti ini, teman-teman. Oke, Kang. Ini pertanyaan lanjut ya, Kang ya? Monggo. Ini dari Indi ya. Apa yang akan dapat di himpunan dan sangat bermanfaat ketika di proyek? Jadi intinya yang didapat di himpunan itu kepake banget nggak, Kang, di dunia kerja? Kalau bagi saya sih kepake banget ya. Dimana kita saya ingat banget pada saat kuliah tuh kita sama sekali mungkin pernah, tapi dikit banget lah kita ketika pulang kuliah tuh masih siang, terus kita pulang ke rumah tuh bisa dihitung mungkin ya Pak Anggi ya, kita selama kuliah tuh. Jadi yang pertama adalah memanage waktu, teman-teman. Dimana ketika kalian sibuk akan perkuliahan, sibuk akan organisasi, itu tuh benar-benar di-manage gimana caranya dua-duanya bisa jalan. Jadi nggak ada yang ditinggalkan. Itu satu. Terus yang kedua itu tanggung jawab. Mungkin kalian kalau ini berarti udah masuk timnas semua ya. Kalau udah masuk tuh berarti kan kalian pas saat atau mungkin apa ya, ada pos to pos lah. Pos to pos itu kan ada pos tanggung jawab, pos kedisiplinan, keberanian, terus kepemimpinan, jelas kita harus kerja. Nah itu kalau bagi saya sih itu berpengaruh sekali ya, karena pada saat di Timas pun saya kebetulan dipercaya Anggia menjadi wakilnya beliau, jadi ya itu kepake banget gimana caranya kalian tuh jadi seorang yang gigih. Yang kalian tuh kan, kalian mungkin di himpunan pasti punya program kerja. Nah kalian tuh kan pasti punya rencana tuh untuk merealisasikan program kerja itu, langkah apa aja sih yang harus ada. Kalian akan tahu namanya visi misi organisasi, terus mungkin tepat di dunia kerja bakal tahu visi misi perusahaan. Makanya tadi saya bilang ketika saya awal masuk, motonya perusahaan saya adalah best value for client. Itu yang saya tanamkan sampai sekarang. Jadi saya selalu menjaga hubungan baik dengan pihak pemilik proyek. Saya nggak pernah bikin masalah karena saya menanamkan sifat itu gitu. Jadi best value for client itu benar-benar ini nggak cuma dari pimpinan proyeknya aja, tapi level-level yang di bawah pimpinan proyek pun kita harus bisa seperti itu. Jangan sampai kita tuh nanti ada misalkan tiba-tiba ada surat dari kantor pusat dimutasi ini karena apa? Karena ada masalah dengan pemilik proyek. Jangan sampai kayak gitu. Nah itu mungkin kalau di himpunan realnya adalah kita harus selalu menjaga hubungan baik dengan himpunan lain. Kurang lebih seperti itulah. Jadi gimana cara kalian memperlakukan organisasi lain atau adik kelas, kakak kelas itu kepake juga gitu teman-teman. Untuk bukti itu kalau yang pertama sih time managementnya aja gitu. Oke, mantap. Terjawab. Luar biasa Kang Abe. Nah, jadi teman-teman pada dasarnya apa yang didapat selama perkuliahan itu sebetulnya adalah part of dari miniatur kehidupan selanjutnya, teman-teman. Jadi jangan beranggapan bahwa kuliah itu nggak ada tujuan. Dan tujuan kuliah itu bukan hanya sekedar akademik doang. Tapi akademik ini menjadi part of di mana itu menjadi bekal kalian, tapi kalian harus bisa belajar untuk mencari, ya kan? Mencarinya itu seperti apa? Nah, disinilah kita belajar untuk mencari jati diri ataupun mencari tahu siapa diri kalian. Ambil contoh seperti ini, ketika kalian punya karakter yang emang pengen kerjanya di dunia kontraktor, persiapkan dari sekarang. Ketika teman-teman punya karakter ataupun punya minat kerjanya di konsultan, nah persiapkan dari sekarang. Ataupun punya karakter pengen kerja di perminyakan, persiapkan juga dari sekarang.
Jadi mulai diasah dan mulai dikerucutkan. Inilah makanya yang menjadi harus curi startnya anak-anak Polban dibanding kampus lain tuh ini salah satu tujuannya adanya program kita ini, teman-teman. Adik-adik semuanya. Himpunan di sini mewadahi, memfasilitasi agar kita tahu masa depan kita setelah 3 tahun, 4 tahun kuliah di Polban mau ngapain. Target teman-teman usahakan harus bisa lebih sukses dibanding saya, dibanding Kang Abe. Gitu. Kalau kalian sukses, insya Allah kita bisa lebih sukses kan gitu. Atau jangan sampai jadi kulit lupa kacang ya, kita ngedoain kalian sukses, kitanya jadi nggak sukses. Nah, jadi saling mendoakan biar kita sukses semuanya teman-teman. Insya Allahnya gitu ya. Oke Kang, ini pertanyaan lanjutan. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari, tapi mungkin ini agak sedikit, tapi ini mohon maaf ya kalau ada teman-teman yang nggak bisa pertanyaannya disampaikan, karena ini serius banyak banget yang nanya, jadi saya coba pilih-pilih yang emang pertanyaannya nggak bersinggungan. Semoga yang nggak terjawab ada jawaban yang emang secara tidak langsung tersampaikan. Ini sedikit teknis nih Kang, sedikit teknis. Itu kan antara yang didesain sama yang realisasi itu ada perbedaan. Nah itu ada toleransinya nggak Kang? Ketika ada toleransi, ketika ada jadi masalah, gimana cara menyelesaikannya? Dan pasti kan nggak mungkin 100% sama sih ya. Betul, itu tergantung penyimpangannya apa sih. Jadi ketika penyimpangannya minor itu bisa ditoleransi. Tapi ketika penyimpangannya mayor, itu berurusan dengan BPK. BPK? Jadi teman-teman, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Oh, oke. Jadi teman-teman tuh jangan pernah menganggap, betul, di sipil tuh, oh ini aman nih, lahan basah, duitnya banyak. Betul, betul. Tapi di sisi lain tuh teman-teman terancam. Ketika ada salah-salah di proyek, misalkan speknya kurang, atau misalkan nanti ada permasalahan dengan subkontraktor, tuh teman-teman bisa dilaporkan ke kepolisian. Karena saya pernah mengalami pemeriksaan. Jadi pada saat itu memang ada penyimpangannya minor, tapi untungnya minor. Cuman udah tanggung yang masuknya adalah BPKP, waktu masih Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan DKI Jakarta. BPKP DKI Jakarta buat proyek Asian. Jadi waktu saya audit itu 3 hari full, dari jam 8 sampai jam 6 sore, besoknya gitu lagi dari jam 8 sampai jam 6, dan itu kita benar-benar dokumennya yang disiapkan tuh berapa lemari. Nah itu, jadi kalau misalkan yang tadi saya sampaikan, ketika itu temuannya adalah yang penyimpangannya minor, itu masih bisa ditoleransi, itu nggak akan tembus ke BPK. Tapi ketika penyimpangannya mayor, misalkan untuk bangunan yang harusnya kalau pengurangan lantai sih itu ekstrim. Inilah jumlah misalkan kalau di gedung itu ada yang namanya APAR ya, teman-teman tahu APAR kan, atau pemadam api ringan. Itu ada yang kurang, itu bagi mereka sih minor karena nilainya emang kecil. Tapi ketika nanti ada misalkan yang dibangun tuh harusnya fondasi harusnya diameter 80, kedalamannya 15 meter. Ternyata teman-teman ngerjainnya cuma diameter 60, dalamnya 15 meter, itu jadi temuan mayor. Karena itu nanti berpengaruh terhadap kekuatan bangunan. Jadi nanti sebetulnya itu akan dilihat lagi dari sisi ini itu. Pengaruhnya terhadap apa nih? Pengaruhnya nanti minor apa mayor? Kalau misalkan mayor, siap-siap teman-teman bakal berurusan dengan pihak berwajib. Tuh. Tapi ketika temuannya adalah minor, alhamdulillah kemarin juga saya karena temuannya minor, jadi urusannya udah cukup sampai di situ aja, nggak lanjut ke BPK. Kalau lanjut ke BPK, ya periksanya lebih lama lagi. Kalau saya dengar cerita sih sampai seminggu lebih pemeriksaan full selama 7 hari, benar-benar. Jadi jangan jadi gini, teman-teman ketika nanti masuk ke proyek, ketika bekerja tuh jangan pernah ada berpikiran, oh ntar nih saya bakal ngurangin spek buat nyari untung, dan kayak gitu. Terlebih lagi proyek itu sifatnya adalah administratif, teman-teman. Jadi segala sesuatunya itu harus tersampaikan secara tertulis
Contoh kemarin kita ada pekerjaan kurang, jadi itu si ownernya minta, oh ini dikurangin. Nah itu tuh kita kejar tuh, Pak, mana suratnya, mana surat tertulisnya. Saya nggak mau ini nilainya dikurangin atau nilainya ditambah, tapi nggak ada tertulis nanti. Karena di kemudian hari, apalagi proyek pemerintah itu bakal ada pemeriksaan. Jangka 1-2 tahun itu bakal ada pemeriksaan. Pasti, saya pastikan tuh kalau. Oke. Kayaknya Kang Abe sedikit ada slow motion aja nih. Gimana Kang? Lanjut. Ya, zaman dulu mungkin orang-orang BPK tuh belum punya alat pendeteksi besi yang ada dalam kolom. Jadi waktu dulu tuh cuma ngeceknya mutu kolom berapa nih. Oh, SC30 ya udah sesuai, oke lah. Cuma secara Sekarang visual lah ya. Secara visual aja. Kalau sekarang tuh teman-teman BPK tuh udah ada yang teknologinya dia alat kayak sensor gitu. Sensorin ke kolom dia tuh bisa ngedetect apa yang ada di Oke. Betul, Pak. Makanya itu kalau misalkan penyimpangannya adalah sifatnya struktural atau kalau di gedung itu fungsional ya. Jadi kayak MEP-nya tuh harus ada nih. Misalkan pemadam api ini, fire fighting-nya, pemadam kebakaran itu harus ada dan berfungsi. Dia dilihat mampu memadamkan api berapa lama nih, karena kita sebelum serah terima kita ada pengetesan. Kalau itu tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, itu akan menjadi masalah. Jadi mungkin teman-teman pernah ini dengar dari dosen, pilihan orang sipil cuma untung atau penjara. Itu berarti risikonya teman-teman. Gitu. Jadi jangan sampai terfikirkan masuk dunia sipil nanti adalah menjadi lahan untuk memperkaya diri doang ya Kang ya. Betul. Jadi karena jujur aja teman-teman, proyek sipil tuh nggak ada yang nominalnya cuma 1 juta 2 juta, nggak ada ya. Itu proyek paling kecil itu buat bangun rumah aja bisa 1M 2M dengan rumah yang mewah ya. Jadi apalagi proyek-proyek pemerintah yang emang nominalnya ini bisa di atas puluhan miliar, ratusan bahkan triliunan. Ya disitulah kita belajar untuk tanggung jawab juga, kita belajar untuk akuntabilitas juga, kita komit dengan apa yang kita kerjakan. Karena ini hal yang sensitif, mungkin yang tadi Pak Andri bilang, ya disinilah kita belajar untuk jujur, kita belajar untuk tanggung jawab, karena yang namanya karakter ini ya perlu dibentuk dari sekarang, nggak bisa dibentuk secara instan ya Kang ya, seperti itu. Oke, menarik banget. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih Kang. Boleh. Oh ya, tadi pertanyaan tadi dari, saya lupa, dari Triana TPJJ ya. Thank you banget atas pertanyaannya. Sekarang ini lucu juga ini pertanyaan, ini menarik ya. Dari Cynthia Aulia, 2018. Kang, selain knowledge dan karakter, apakah privilege juga berpengaruh terhadap pekerjaan atau pelaksanaannya? Ini kayaknya anak-anak sultan gitu ya, anak bupati, wali kota atau gimana nih? Gimana Kang? Itu berpengaruh nggak tuh Kang? Itu gini sih sebenarnya, kalau untuk level baru bekerja nih ya, itu belum terlalu berpengaruh. Jadi teman-teman tuh akan merasakan hal itu sangat berpengaruh ketika teman-teman udah ada di manajemen lah. Tapi kalau kalian masih staff, ya di satu level di bawah manajemen lah, itu kalian masih benar-benar harus menunjukkan kinerja teman-teman. Kalaupun memang privilege kalian bagus, tapi suatu hari bakal pasti ketahuan. Kalau kalian nggak punya skill, nggak punya kompetensi, ya suatu hari kalian ketika privilege-nya sudah tidak mendukung, kalian punya apa? Gitu. Jadi pertama kali jangan pernah kalian kerja tuh, saya nyari yang ada linknya deh, saya nyarinya yang ada saudaranya deh. Ketika nanti saudara teman-teman udah nggak di situ, bakal banyak yang nyerang gitu. Karena kejadian itu saya paham banget loh, itu permainan ya di manajemen atas itu permainannya seperti itu. Jadi ketika bosnya nih yang narik dia untuk jadi level manajemen atau direksi, udah nggak di situ, ya udah dia juga kena anginnya. Dia disikat juga dari situ. Jadi beda hal dengan ketika kalian punya kompetensi ya. Jadi
saya bukan bawaan siapa-siapa, tapi saya punya kompetensi, saya jual jasa saya nih. Ya. Saya punya keahlian di bidang ini, ya kalian nggak punya privilege yang bagus, tapi kalian tetap bisa bertahan. Oke. Jadi usahakan, ini takutnya Andini tadi, Andini benar ya Andini ya? Siapa tadi lupa? Cynthia. Ya itu, sorry jadi Andini, mikirnya siapa Andini nih? Aduh, oh iya si Andini. Oke, nah itu ini pengalaman dari Ane juga bro. Ane ada teman, itu kalau nggak salah dia anak SMA 3 juga. Anak orang tuanya waktu itu direktur Telkom. Oh, oke. Itu kayaknya tahu deh, itu dia direktur Telkom dan dia anti banget masuk Telkom malah. Dia paling nggak mau masuk Telkom tuh. Karena dikhawatirkan adanya konflik interest teman-teman ketika kita memanfaatkan adanya jalur privilege ini, terus ternyata kita nggak bisa memperlihatkan siapa diri kita, itu malah jadi bumerang juga buat kita ataupun orang yang tadinya memberikan akses ataupun siapapun itu loh. Nah, jadi kalau saran dari saya pribadi buat adik-adik saya ini, perlihatkan siapa kalian itu melalui diri kalian. Baik itu kompetensi kalian, skill kalian, ataupun kemampuan kalian itu di mana. Jangan sampai gara-gara kalian, mohon maaf, bahasanya ada anak direktur apa, kalian memanfaatkan nama orang tua, kecuali kalau itu perusahaan kalian ya, kecuali itu perusahaan ayah kalian, ya udah, nggak masalah kalau itu perusahaan orang tua sendiri ya, mau ngapain juga ya, terserah. Bangkrutnya pun itu ngebangkrutin keluarga ya, bukan ngebangkrutin negara bahasanya. Oke, jadi anak Polban harus terlihat dari skill, kompetensi, dan karakternya ini, teman-teman. Jauhi yang namanya meskipun sekalipun kalian punya akses untuk privilege tersebut. Oke? Nah, ini bukan sesuatu yang jadi pilihan ya, Pak Abe ya? Iya. Janganlah ya. Jangan jauhi dulu yang kayak gitu. Karena bakal kena badainya juga. Yang itu udah nggak ada ya kita pasti kena. Oke, gini Kang Abe, ini tolong jawab dengan singkat ya. Ini pertanyaan dari AT. Bagaimana perasaan Kang Abe ketika pertama kali masuk kerja? Kayak gimana tuh Kang? Ini kan pasti dibutuhkan nih buat adik-adik. Aduh, ya, nu tadina IPK-na jeblok, ya, oke, kumaha ada bisa ngerjakeun. Nah, itu gimana Kang Abe? Kalau saya sih pertama kerja tuh, kalau saya pribadi ya, karena kemarin kan pertama kerja itu dari tempat PKL, jadi saya udah terbiasa. Karena di PKL pun itu benar-benar dikerjain lah kasarnya gitu. Dikasih kerjaan terus sama perusahaannya. Jadi ya biasa aja, tapi pas masuk ke gedung emang agak kikuk ya, karena kita basicnya apa, kerjaan di apa, itu deg-degan ada pasti. Wah, saya ini bisa nggak ya ngikutin, saya bisa nggak ya ngikutin, pasti ada. Saya pertama kali masuk ke gedung pasti kayak gitu. Saya ngerasa nih, waduh, masuk gedung saya mampu nggak ya? Bahkan saya jujur-jujuran aja ya, saya 3 bulan pertama tuh saya sampai sakit pernah. Karena saya terlalu keras mikirnya, ini saya bisa nggak, saya bisa apa enggak gitu. Tapi saya di situ berpikir, oh ya udah, ini udah jalannya gitu. Ini jalan yang Allah kasih ke kita, ya udah kita jalanin aja, enjoy aja bawaannya. Padahal di situ tekanannya kuat sekali, batinnya iya, pikirannya iya, tapi mobil lagi, jalani aja. Oke, Pak Abe, thank you banget. Oke, ini saya ambil satu pertanyaan terakhir ya teman-teman. Meskipun ini pertanyaan ada lebih lagi yang masuk, tapi saya mohon maaf ini nggak bisa nyebutin semuanya Pak. Jadi ini ada satu pertanyaan last question lah ya. Ini menarik juga pertanyaannya, tadi sedikit menyinggung soal privilege tadi juga. Ketika kita punya, Doi bertanya nih, ini Dinda ya. Dinda bertanyanya kayak gini Kang. Ketika kita punya kenalan orang dalam ya, untuk bisa masuk ke pekerjaan, ke suatu pekerjaan, apakah itu berpengaruh atau tidak? Dan juga intinya sih kalau saya nangkep ini panjang banget nih pertanyaan dari Dinda. Intinya ada kayak gini. Kalau nggak ada orang dalam, apakah masih ada chance untuk bisa kerja di tempat tersebut, khususnya BUMN? Ataukah seperti apa, Kang? Oh, bisa. Karena kalau di BUMN itu sifatnya terbuka ya. Jadi teman-teman mungkin bisa ngeliat lah, mulai dari sekarang cari-cari aja. Misalkan nih, daftar peserta calon pegawai tahun berapa itu tuh benar-benar ya itu tadi saya bilang, itu kalaupun ada orang dalam, karena yang pertama dites adalah tes
yang pertama kali diuji dari diri kita itu adalah psikotes psikologis kita. Jadi ada teman saya di satu proyek yang sama, dia dapat surat rekomendasi nih dari kantor karena dia udah lama pegawai kontrak ingin menjadi pegawai tetap. Jika ada surat rekomendasi, tapi ketika dia psikotesnya nggak lulus, dia nggak lanjut, nggak bisa juga. Nah jadi yang harus kalian punya itu benar-benar dari yang tadi saya bilang, pertama kali yang kita harus punya itu adalah diri kita sendiri. Jangan mengandalkan dua orang lain. Kemampuan itu sampai sih. Keluarin kemampuan kalian semaksimal mungkin, baru kalian boleh mengandalkan orang lain. Kalau misalkan tadi nih, Kang, kalau misalkan saya daftar terus orang dalam tuh ya bisa masukin gitu. Itu ngaruh nggak kalau di BUMN? Nggak. Kalau BUMN mah terbuka. Kalau menurut saya terbuka. Biarpun ada mungkin ya 1-2 titipan, tapi itu pun tetap harus melalui psikotes. Karena psikotes biasanya kalau dari BUMN itu dia pihak dari eksternal. Jadi bukan dari internal perusahaan itu, bukan dari HRD-nya, tapi dia menyewa konsultan psikologi. Dia meminta, ini persyaratan calon-calon pegawai saya itu seperti ini nih. Yang kayak gini-gini nih yang harus masuk. Ketika itu tidak memenuhi, si konsultan itu nggak tahu itu bawaan siapa. Ini nggak akan bisa gitu. Karena tahap awal tuh dimanapun ya, saya kasih tahu dimanapun perusahaan, ujian pertama bagi kita adalah psikotes. Oke. Jadi Mantap. benar-benar dari kita dulu. Luar biasa Kang Abe. So, buat teman-teman jangan ada mindset bakal ada yang namanya akses privilege ya, nggak ada ya. Kecuali kalau itu perusahaan bapaknya, engkongnya, ibunya, monggo aja. Paling juga langsung diangkat jadi direktur ya. Perusahaan swasta, monggo aja itu silakan. Dan tadi juga ada sedikit, mungkin sedikit menambahkan untuk pertanyaan Dinda tadi, relasi ini sangat penting banget ya buat Dinda dan juga teman-teman. Kenapa? Sorry to say, mohon maaf teman-teman, saya bilang kayak gini ceritanya. Teman-teman ITB ini, mohon maaf ya saya sebutkan salah satu kampus tetangga. ITB ini salah satu yang bikin kuat itu adalah akses dari alumni-nya. Karena relasi mereka ini sangat kuat banget, engagement antara alumni dan juga mahasiswa ini kuat banget. Ketika alumni mereka kerja di satu perusahaan, mereka menjadi atasannya, petingginya, otomatis mereka akan memprioritaskan alumni mereka terdahulu. Maksudnya yang satu alma mater. Karena mereka tahu karakter untuk perusahaan ini yang paling cocok ya pasti mereka akan memprioritaskan adik-adik mereka. Kalian bisa cek Freeport. Apakah Freeport pernah masuk informasinya ke Polban? Nggak pernah ada lowongan kerja Freeport itu. Freeport itu pasti dikit-dikit nyarinya ke alumninya tuh ya ITB lah, ataupun UPN, yang emang berbau dengan tambangnya di sana. Nah, Polban, ini yang menjadi salah satu tujuan dan target adanya IKASI ini ya salah satunya ke depannya adalah kita ingin memperkuat antara ikatan engagement antara alumni dengan mahasiswanya ini. So, buat kalian yang masih anti buat ngobrol, cari tahu, PDKT dengan alumni, saya yakinkan kalian rugi. Serius, kalian rugi. Tapi Kang, saya malu, orangnya nggak pernah ngomong. Apalagi sekarang cuma modal chat, apa sih malunya? Kan gitu ya. Modal online, kalian kan ngomongnya di depan laptop sebenarnya ya, nggak di depan orangnya langsung. Kenapa sih harus malu? Saya kalau boleh sedikit cerita banget adalah hal yang saya lakukan dulu ketika saya jadi maba. Ketika dulu jadi mahasiswa baru tuh, usia kalian nih, di angkatan 2019, 2010, di tahun 2010 yang lalu, saya add alumni sipil yang tergabung di grup Facebook. Karena dulu semangat saya adalah kerja di perminyakan, saya add alumni yang kerja di minyak, teman-teman. Saya nggak add semua alumni, ngapain juga kan. Saya tandai nih, alumni mana aja yang kerja di minyak. Si A, B, C, dan D. Misalkan banyak nih, alumni saya add. Ada yang di-confirm ini saya langsung kirim message, saya langsung DM. Saya perkenalan aja. Assalamualaikum Kang Teh, saya Anggia Tresnawi Bawa dari Sipil 2010. Izin memperkenalkan diri. Kalau ada balasan, nah disitulah mulai obrolan. Karena saya pun di situ belak-belakan banget. Saya pengen tahu dong dunia perminyakan seperti apa. Karena dulu semangat saya ada terjun di perminyakan. Dulu saya terkenal di 2010 itu ada orang yang gila banget buat ngejar minyak. Meskipun akhirnya nggak kerja di minyak gitu ya. Ya itu kan cerita dulu ya. Ketika saya memutuskan untuk terjun di entrepreneur, ya udah emang ini bidang saya gitu loh.
Nah, saya harapkan ketika teman-teman nih, contoh pengen kerja di kontraktor BUMN, pepet nih Kang Abe, pepet aja Kang Abe, Kang, gimana? Sekarang Instagram udah terbuka, beda zamannya saya dulu 2010, masih pakai HP-HP jadul dulu, masih BBM yang belum ada WA, belum ada IG gitu ya teman-teman. Sekarang semua udah mudah aksesnya, tinggal kalian searching namanya, kalian kirim DM, syukur-syukur di-confirm. Kalau enggak ya ikhtiar ke yang lain aja kan gitu ya. Jangan menyerah, jangan ngeluh dengan apa yang ingin kalian capai. Seperti itu. Nah, semoga buat Dinda terjawab pertanyaan tadi, perbanyak relasi teman-teman. Serius, kalau kalian mau maju, perbanyak relasi kalian yang sukses. Jangan sampai kalian hanya sekedar senang main doang, tapi nggak nambah pengetahuan kalian, wawasan kalian, relasi kalian. Sayang banget masa muda kalian, teman-teman. Gitu. Oke, Kang Abe. Sebelum ditutup, boleh dong kasih closing statement-nya nih buat teman-teman semua, buat adik-adik kita semua di sini. Closing statement saya mah tetap Pak, kayak tadi di slide terakhir Pak. Oke, gimana tuh? Takutnya lupa tuh. Knowledge is power, but character is more, Pak. Jadi percuma kalau kita misalkan punya knowledge-nya yang maksimal, tapi karakter kalian tuh rendah, itu nilai kalian tuh kalau bagi saya itu nggak ada nilainya. Tapi ketika kalian punya misalkan powernya hanya, knowledge-nya sedikit tapi karakternya kalian banyak, kalian bisa berkembang. Oke. Itu aja sih. Jadi buat teman-teman yang mohon maaf ya sedikit sensitif, yang selama ini ngerasa tukang dan saya mah IP-nya pas-pasan, nggak masalah dengan soal IP teman-teman. Tapi usahakan target kalian bisa di atas 3 aja. Mau itu cuma 3,01, no problem, serius. Itu nyindir saya itu. Ya nggak apa-apa dikit lah ya. Saya juga cuma 3 tapi ya oke lah, masa 3 kan nggak masalah. Yang penting ketika interview nanti, kalian bisa banyak yang diceritakan dan dikomunikasikan. Jangan sampai IPK cum laude tapi kerjanya cuma diem ketika ditanya. Syukur-syukur IPK kalian cum laude, bisa ngomong, banyak cerita, banyak pengalaman, jago, ini itu. Wah, itu yang dicari sama perusahaan manapun. Benar nggak, Pak? Nah, yuk, mulai dari sekarang, tolong persiapkan teman-teman. Nah, harapan dari saya pribadi, semoga dengan adanya Hayu Belajar ini, kerjasama dengan Himas Polban ini bisa membuka wawasan teman-teman, bisa membuka pola pikir kalian, tujuan kalian ini mau kemana. Yuk arahkan, yuk mulai persiapkan dari sekarang, harapannya biar adik-adik saya ini, kita semua ini bisa menjadi orang-orang yang sukses, teman-teman. Kita bisa menjadi orang yang bisa membahagiakan banyak orang, bisa membuat sebuah kebermanfaatan, insya Allah. Oke? Kenapa saya menyampaikan ini? Dan jangan minder juga buat kalian yang sebenarnya nggak suka di sipil, nggak masalah. Saya juga termasuk itu. Saya nggak suka sipil ternyata. Emang sipil itu bukan bidang saya gitu loh. Tapi ya saya bisa seperti ini karena dulu saya kuliah di sipil dan bergabung dengan teman-teman saya yang hebat-hebat juga nih. Nah, makanya nanti insya Allah di Ayo Belajar ini kita bukan cuma ngobrol tentang dunia sipil, kita akan ngobrol, kebetulan edisi hari ini tentang kontraktor ya, tentang konstruksi nih. Nanti next, minggu depan, kita akan ngobrol tentang dunia konsultan, kayak gimana sih konsultan sipil itu. Minggu depannya lagi, kita bisa ngobrol tentang hal-hal lain yang bisa merujuk ke impian-impian kalian. Insya Allah, teman-teman. So, jangan lewatkan, insya Allah, Himas di kepengurusan sekarang akan membantu teman-teman semuanya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang hebat lagi. Tetap semangat, jangan menyerah. Kita buktikan kalau kalian kuliah di Polban ini, insya Allah ini pilihan yang paling tepat dan pilihan yang nggak akan pernah kalian sesali. Disinilah kalian terbentuk menjadi apa dan menjadi orang-orang yang sukses ke depannya. Itu aja dari saya, teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sipil semuanya, teman-teman Himas atas perhatian dan kerjasamanya. Sebelum saya lempar ke host, juga jangan lupa bisa update program ini, bisa tag juga saya, bisa tag juga Kang Abe, tag juga Himas, dan juga Hayu Belajar. Saya juga tadi lupa ya nggak memperkenalkan diri juga. Kebetulan saya terjun di dunia entrepreneur. Saya alhamdulillah diamanahi sebagai founder dan juga CEO dari Hayu Group. Semoga, tapi jauh dari dunia sipil ya. Jauh dari dunia sipil. Tapi insya Allah nggak ada yang pernah rugi, teman-teman. Nah, saya pengen membantu aja dengan adanya program ini, khususnya untuk adik-adik saya. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada host kita,
Mangga Teteh, atur nuhun semuanya. Oke, makasih Kang Anggia. Sebelum ini kita ucapin makasih dulu buat Kang Anggia sama Kang Rizal yang udah nyempetin waktunya buat mengisi acara malam hari ini. Bener-bener mantap banget lah, karena terutama nih dari Vida sendiri masih tingkat 1 yang ilmunya masih sangat minim, terus ada di acara ini tuh bener-bener nambah wawasan banget. Terus banyak banget juga apa ya, kayak istilahnya quotes gitu nih yang ada, yang diungkapin juga sama Kang Abe, sama Kang Anggia. Aku sedikit ucapin ya. Yang pertama tuh nih, yang pasti kita tuh harus mau belajar, jangan mau untuk menyerah juga. Terus yang paling penting, jangan pernah menolak sesuatu, karena kalau misalnya kita bisa mengiyakan dan bertanggung jawab dan harus mau untuk memberi keputusan. Terus juga quotes yang paling penting dari Kang Abe, apa sih sesuai dengan quotes-nya dari SMA-nya ya, yaitu knowledge is power but character is more. Paling dari Vida segitu aja sih sebelum menutup acara malam hari ini. Kita dokumentasi dulu ya teman-teman. Untuk semuanya boleh diaktifkan kameranya untuk dokumentasi. Oke, siap ya? Nanti Vida bakal ngetik 3 kali ya. 1, 2, 3. Oke. Tangannya dong. Siap. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Bentar. Gimana nih host nih? Bentar, ada kendala. Oke. Terakhir. 1, 2, 3. Oke deh. Sekali lagi, makasih banyak buat Kang Anggia sama Kang Abe yang udah menyempatkan waktunya, dan juga teman-teman yang udah menyempatkan waktunya malam hari ini dan masih bertahan sampai jam 9.29. Semoga ilmunya bermanfaat. Paling segitu sih dari kami. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.